Bima melangkahkan kakinya masuk ke sebuah kedai makan kecil di pinggiran kota yang tampak sederhana, tetapi selalu penuh pelanggan. Ini adalah hari pertamanya bekerja. Kedai itu memiliki aroma khas bawang goreng dan rempah-rempah yang memenuhi udara, membuat siapa saja yang lewat ingin berhenti dan mencicipi masakan di sana. Pak Surya, pemilik kedai, menyambut Bima dengan senyum ramah. "Selamat datang, Bima. Kamu akan bertugas membersihkan dapur, mengurus pelanggan, dan yang paling penting, menutup kedai setiap malam. Mengerti?" ujarnya dengan nada tegas namun bersahabat. Hari pertama Bima berjalan lancar. Pelanggan datang silih berganti, menikmati hidangan nasi goreng spesial dan ayam bakar sambal bawang yang menjadi menu andalan kedai. Meski lokasinya cukup terpencil, di tepi jalan sempit yang minim penerangan, kedai ini tak pernah sepi pengunjung. Hal ini membuat Bima kagum sekaligus heran. Malam mulai larut, dan pelanggan terakhir telah meninggalkan kedai. Ratna, salah satu karyawan yang lebih senior, berpamitan lebih dulu. "Bim, aku duluan ya. Kamu yang tutup. Jangan lupa kunci semua pintu," katanya terburu-buru sambil menghindari kontak mata. Bima mengangguk dan mulai membereskan meja-meja yang berserakan. Suasana kedai kini sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dari halaman belakang. Setelah selesai, ia berjalan keluar untuk memastikan pintu belakang terkunci. Namun saat menoleh ke sudut halaman belakang, matanya menangkap sesuatu. Ada sesosok bayangan putih berdiri kaku di dekat pohon pisang yang rindang. Bentuknya menyerupai pocong dengan kain kafan yang sedikit lusuh, tampak memandang ke arah kedai tanpa bergerak. Jantung Bima berdegup kencang. Ia mengedipkan mata beberapa kali, berharap itu hanya ilusi. Namun sosok itu tetap ada, seperti dia memperhatikannya. Mungkin cuma bayangan atau kain yang tersangkut pohon, gumam Bima mencoba menenangkan dirinya. Ia cepat-cepat masuk ke dalam dan mengunci pintu belakang dengan tangan gemetar. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Bima dipenuhi pertanyaan. Apakah yang ia lihat tadi benar-benar pocong, atau hanya bayangan yang diciptakan oleh malam yang gelap? Meski berusaha mengabaikannya, perasaan tidak nyaman mulai menggelayuti dirinya. Itu baru malam pertama. Ia tak tahu bahwa sosok itu akan kembali lebih nyata dan lebih dekat dari yang ia duga. Keesokan paginya, Bima memulai rutinitasnya di kedai seperti biasa. Kedai itu kembali penuh dengan pelanggan yang datang dari berbagai tempat. Beberapa pelanggan bahkan rela mengantri di luar hanya untuk mencicipi hidangan andalan kedai. Hal ini membuat Bima semakin takjub sekaligus bingung. Dalam salah satu waktu istirahatnya, Bima keluar sejenak untuk menghirup udara segar di depan kedai. Di luar ia bertemu dengan Pak Darto, seorang warga tua yang sering terlihat mondar-mandir di sekitar kedai. Pak Darto duduk di bangku kayu dekat warung kecil seberang jalan, menghisap rokok lintingnya dengan tatapan yang penuh kehati-hatian. "Kerja di kedai itu ya, Nak?" tanya Pak Darto tiba-tiba. Suaranya serak namun tegas. Bima mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Pak. Baru mulai kemarin." Pak Darto menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Hati-hati, Nak. Tempat itu ada sesuatu yang gak beres." Bima mengernyitkan dahi. "Maksudnya, Pak?" Pak Darto mendekat sedikit. Suaranya berubah menjadi bisikan pelan. "Kamu gak tahu ya? Orang-orang di sini bilang kalau pemilik kedai itu pakai pesugihan." Darah Bima berdesir. Ia belum menceritakan apa yang ia lihat semalam kepada siapapun, apalagi pada orang yang baru dikenalnya seperti Pak Darto. Dari mana Bapak tahu?" "Ya, pocong yang kamu lihat kemarin malam itu mungkin bukan bayangan, Nak." Pak Darto hanya tersenyum tipis dan mematikan rokoknya di tanah. Ia lanjut berkata, "Orang-orang yang pernah kerja di sana bilang hal yang sama. Sosok itu selalu muncul di malam hari, terutama kalau sedang sepi. Beberapa dari mereka gak sanggup bertahan lebih dari seminggu." Kata-kata itu membuat perut Bima terasa melilit, namun ia mencoba menyangkal semuanya. "Mungkin itu cuma kebetulan, Pak. Lagi pula kedai ini ramai terus kok. Kayaknya tidak ada yang aneh selain masakannya yang enak," ujarnya. Meski suara hatinya ragu, Pak Darto hanya menggeleng. "Kamu masih muda, Nak. Uang bisa dicari di tempat lain. Tapi kalau kamu gak hati-hati, bisa-bisa kamu celaka dan bisa dijadikan tumbal di sini."
Percakapan itu terus terngiang di kepala Bima sepanjang hari. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi ucapan Pak Darto seolah menggema setiap kali ia melihat senyum dingin Pak Suryo, pemilik kedai. Malamnya ketika kedai mulai sepi dan pelanggan terakhir pergi, Bima merasa semakin gelisah. Ia memandang halaman belakang yang gelap dari jendela dapur, seolah-olah sesuatu sedang mengintipnya dari balik pohon pisang. Meski hatinya diliputi ketakutan, Bima memutuskan untuk tetap bekerja. Ia butuh uang untuk membantu keluarganya di kampung, dan mencari pekerjaan baru tidaklah mudah. Namun di balik tekadnya itu, ia mulai bertanya-tanya, berapa lama ia bisa bertahan di kedai ini sebelum sesuatu yang buruk terjadi? Malam itu kedai kembali sepi. Bima duduk di kursi dekat dapur, menyeka peluh di dahinya setelah seharian sibuk melayani pelanggan. Meski tubuhnya lelah, pikirannya lebih sibuk memikirkan percakapan dengan Pak Darto dan penampakan aneh yang ia lihat beberapa malam terakhir. Ketika semua karyawan lain sudah pulang, Bima mulai berkeliling kedai untuk memastikan segalanya rapi sebelum menutup pintu. Saat ia berjalan ke dapur, matanya tak sengaja tertuju pada jendela yang menghadap ke halaman belakang. Di sana, di bawah pohon pisang yang sama, sosok itu muncul lagi. Pocong. Bima berdiri mematung, tubuhnya dingin seketika. Kali ini penampakan itu lebih jelas. Sosoknya tinggi, dengan kain kafan lusuh yang tampak berlumuran tanah. Wajahnya pucat dengan mata hitam kosong yang seperti menatap langsung ke arahnya. Bima memaksakan dirinya untuk berpikir logis. Cuma bayangan. Gumamnya meski suaranya terdengar gemetar. Namun detik berikutnya, sesuatu terjadi yang membuat darahnya berdesir. Pocong itu bergerak, bukan lagi berdiri diam seperti sebelumnya. Kali ini ia melompat maju, mendekati kedai dengan gerakan tersentak-sentak. Astaga, Bima mundur beberapa langkah, hampir menjatuhkan piring-piring yang ada di meja dapur. Kakinya terasa berat, tapi ketakutannya memaksanya untuk berlari. Ia meninggalkan dapur dan masuk ke ruang utama, menutup pintu belakang dengan keras, brak, lalu menguncinya dengan tangan gemetar. Nafasnya memburu, namun ia tak bisa melupakan apa yang baru saja ia lihat. Pocong itu bergerak. Bima memutuskan untuk menemui Pak Surya yang masih berada di ruang kasir. Saat ia menceritakan kejadian itu, wajah Pak Surya tetap datar. Matanya tajam namun kosong, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Apa yang kamu lihat, Bima? Tanya Pak Surya dengan nada tenang, hampir terlalu tenang. Bima menelan ludah. Pak, saya benar-benar melihat pocong di halaman belakang, dan kali ini dia bergerak mendekat, Pak. Pak Surya hanya tersenyum kecil, senyum yang terasa aneh, dingin, dan membuat Bima semakin tidak nyaman. Mungkin kamu terlalu lelah. Kadang mata kita suka menipu kalau sudah capek. Jawabnya ringan. Tapi Pak, ini sudah beberapa kali terjadi, Pak. Saya benar-benar melihatnya. Kenapa cuma saya yang mengalaminya? Pak Surya menatapnya tajam. Senyumnya tak hilang dari wajahnya. Kamu terlalu banyak berpikir, Bima. Fokus saja bekerja. Yang penting kedai ini tetap ramai, bukan? Jawaban itu membuat Bima bungkam. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil pada Pak Surya. Tatapan dinginnya, senyum misteriusnya, seolah menunjukkan bahwa pria itu tahu lebih banyak daripada yang ia ungkapkan. Ketika malam semakin larut, Bima berjalan pulang dengan langkah cepat. Masih dikejar bayangan sosok pocong yang bergerak mendekatinya. Dalam hati ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di kedai itu? Dan mengapa Pak Surya tampak begitu tak terganggu oleh teror ini? Semakin lama Bima merasa dirinya terjebak di tempat yang salah, tapi ia tak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Hari itu suasana di kedai terasa lebih berat dari biasanya. Entah kenapa, Bima merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin lama, rasa tidak nyaman itu semakin menjadi. Setelah jam operasional selesai, Bima memutuskan untuk memberanikan diri memeriksa halaman belakang tempat pocong sering terlihat. Di sana, ia memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Sebuah sudut dekat pohon pisang tampak aneh. Tanahnya sedikit tergali, dan ada kain putih kusam yang mencuat dari balik tanah. Dengan hati-hati, Bima mendekat. Ia mencium bau anyir yang menusuk, membuat perutnya mual. Saat menggali dengan tangan gemetar, ia menemukan benda yang membuat tubuhnya lemas. Secari kain kafan yang sudah usang,
berlumpur tanah dan bercampur bau amis aneh. Tak jauh dari kain itu, ia melihat sesajen berisi bunga, kemenyan, dan segumpal kapas merah kecoklatan seperti bercak darah. Bima mundur dengan nafas tersengal. Tangannya gemetar hebat. Ia segera kembali ke dapur, di mana ia menemukan Ratna, rekan kerjanya yang sedang membereskan peralatan. "Ratna," panggil Bima dengan suara yang hampir bergetar. Ratna menoleh. "Kenapa Mas Bima? Mukamu pucat banget." Bima menarik nafas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya. "Aku nemu sesuatu di halaman belakang. Kayaknya ada sesajen sama kain kafan. Kamu pernah lihat hal-hal aneh di sini nggak?" Wajah Ratna langsung berubah tegang. Ia terlihat ragu, seperti sedang menimbang-nimbang apakah harus menjawab atau tidak. Setelah beberapa saat, ia menarik kursi dan duduk dengan ekspresi serius. "Mas Bima, sebenarnya aku juga pernah ngalamin hal aneh di sini," bisiknya. "Tapi aku nggak berani ngomong ke siapa-siapa." Bima merasa jantungnya berdegup kencang. "Maksud kamu, apa yang kamu alami?" Ratna memandang ke arah pintu belakang dengan mata waspada, seolah takut seseorang mendengar. "Beberapa bulan yang lalu, aku pernah lihat sosok pocong di halaman belakang. Sama seperti yang Mas Bima ceritakan. Tapi waktu itu aku pikir itu cuma bayangan atau halusinasi." "Kenapa kamu gak cerita?" desak Bima. Ratna menggeleng pelan. "Aku takut, lagi pula aku butuh pekerjaan ini. Dan kalau aku cerita, siapa yang mau percaya? Pak Surya, dia gak seperti yang kelihatannya Mas. Ada yang gak beres sama dia." Ucapan itu membuat Bima semakin curiga. "Kamu tahu sesuatu soal Pak Surya?" Ratna diam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan. "Aku gak tahu pasti, tapi aku pernah dengar cerita dari orang-orang di sekitar sini. Mereka bilang, kedai ini dulu gak seramai sekarang. Baru setelah Pak Surya sering pergi ke dukun di sebuah desa yang ada di kaki gunung katanya, kedai ini mulai ramai. Dan setiap malam Jumat Kliwon, aku selalu mencium bau kemenyan di dapur, meskipun enggak ada yang nyalain apa-apa." Bima merasa darahnya berdesir. Semua potongan teka-teki mulai tersusun dalam pikirannya. "Kamu gak pernah tanya langsung ke Pak Surya gitu?" Ratna menggeleng cepat. "Aku gak berani. Pak Surya orangnya gak suka ditanya-tanya soal pribadinya. Kalau kamu nekat, aku yakin bakal ada masalah besar." Malam itu Bima merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Surya. Kecurigaannya semakin kuat, terutama setelah ia menemukan benda-benda aneh di halaman belakang. Ia tahu ada rahasia kelam di balik kesuksesan kedai ini, dan Pak Surya adalah kunci dari semuanya. Namun ia juga sadar semakin jauh ia menggali, semakin besar resiko yang harus ia tanggung. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa lagi mengabaikan teror yang terus menghantui dirinya. Di lain waktu, suasana kedai terasa lebih hening dari biasanya. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar samar. Bima sedang membereskan dapur saat telinganya menangkap suara aneh dari arah gudang belakang. Suara itu seperti sesuatu yang diseret di atas lantai kayu, bercampur bunyi gemerisik kain. Ia menoleh ke arah gudang, jantungnya langsung berdebar lebih cepat. Gudang belakang adalah tempat yang jarang sekali dimasuki. Biasanya hanya Pak Surya yang memegang kunci dan memastikan tidak ada orang yang mendekat. Tapi malam itu, pintu gudang terlihat seperti sedikit terbuka, menampilkan celah gelap yang seperti mengundang. Rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu dalam hati Bima. Ia menggenggam senter kecil yang ia temukan di meja dan melangkah mendekati gudang dengan hati-hati. "Siapa di sana?" tanyanya pelan, namun tak ada jawaban. Dengan nafas tertahan, ia mendorong pintu gudang hingga terbuka sepenuhnya. Bau apek dan amis langsung menyergap hidungnya, membuat Bima nyaris muntah. Ia menyorotkan senter ke dalam, dan apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Di sudut gudang, ada tumpukan kain putih yang tampak seperti kain kafan. Sebagian kain itu berlumuran darah kering, bercampur noda hitam yang tak dikenali. Di sampingnya, sebuah benda berbentuk menyerupai pocong tergeletak dengan posisi menyeramkan, seperti boneka. Kepalanya miring seolah sedang menatap ke arahnya. Bima mundur selangkah, kakinya gemetar. "Astaga, apa-apaan ini?" bisiknya. Ia mendekati boneka jerami itu dengan tangan gemetar, mencoba memastikan apakah matanya tidak menipu. Saat ia menyentuhnya,
Boneka itu terasa kasar, tetapi ada sesuatu yang aneh. Bulu kuduknya langsung meremang, seolah ada energi aneh yang merasuk ke tubuhnya. Ketika Bima berbalik untuk keluar, ia mendapati sesuatu yang membuat jantungnya serasa berhenti. Pak Surya berdiri di pintu gudang, tatapan matanya tajam seperti pisau yang menusuk. Dalam kegelapan, wajah Pak Surya terlihat dingin dan tidak menunjukkan emosi. Ia hanya berdiri di sana, tanpa sepatah kata pun, memandangi Bima yang masih membeku di tempatnya. Pak Surya, saya cuma dengar suara aneh di sini, Pak. Bima mencoba menjelaskan, tapi suaranya terdengar gemetar dan putus-putus. Pak Surya melangkah masuk ke dalam gudang perlahan. "Kamu gak seharusnya ada di sini, Bima," ucapnya dengan suara rendah namun marah, hampir seperti bisikan. Bima mundur perlahan, mencoba menjaga jarak. Saya nggak sengaja masuk, Pak. Saya keluar sekarang." Namun, langkah Pak Surya semakin mendekat membuat Bima semakin terpojok ke sudut gudang. Tatapan dinginnya membuat Bima merasa seperti sedang dihakimi oleh sesuatu yang lebih besar dari sekedar manusia. "Yang ada di sini bukan urusanmu," kata Pak Surya dengan nada mengancam. "Jangan pernah masuk lagi, dan jangan pernah bicara tentang apa yang kamu lihat." Dengan tergesa-gesa Bima mengangguk. "Baik, Pak, saya janji tidak akan cerita ke siapapun." Pak Surya menatapnya dalam-dalam untuk beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, lalu berbalik tanpa sepatah kata lagi. Bima memanfaatkan kesempatan itu untuk lari keluar dari gudang dengan nafas tersengal. Ketika ia sampai di dapur, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya masih berdegup kencang dan pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi di kedai ini? Apa hubungan Pak Surya dengan semua hal aneh yang ia temukan? Malam itu Bima tahu bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh. Dan apapun rahasia yang disembunyikan Pak Surya, ia menyadari bahwa keluar dari kedai ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Malam itu suasana kedai lengang, hanya tinggal Bima dan Pak Surya yang masih berada di dalam, menunggu waktu tutup, membereskan beberapa barang sebelum menutup kedai. Namun berbeda dengan biasanya, keheningan malam ini terasa jauh lebih menekan. Pak Surya memanggil Bima ke ruang belakang. Suaranya datar, tapi ada nada dingin yang membuat Bima menelan ludah sebelum menjawab. Dengan ragu ia melangkah masuk, mendapati Pak Surya duduk di kursi rotan tua sambil menyalakan sebatang rokok. "Duduk," perintah Pak Surya sambil menunjuk kursi di depannya. Bima menurut, jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar tanpa sebab. Aura di ruangan itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi mengawasi mereka. Pak Surya menghela nafas panjang sebelum mulai berbicara. "Bima, kamu sudah cukup lama kerja di sini. Kamu anak yang rajin, tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu." Bima menatapnya dengan bingung. "Apa maksud Bapak?" tanyanya dengan hati-hati. Pak Surya memandangnya dengan tatapan tajam. "Ya, kemarin kan kamu sudah lihat sesuatu di kedai ini. Yang ada di gudang, penampakan itu, suara-suara aneh belakang, bahkan yang di gudang belakang kan?" Mendengar itu tubuh Bima menegang. Ia mencoba menyangkal, tetapi lidahnya terasa keluh. Pak Surya melanjutkan, suaranya rendah dan berbisik. "Apa yang kamu lihat bukan kebetulan. Saya memang melakukan sesuatu untuk menjaga kedai ini tetap berjalan. Pesugihan." Bima terperangah. Kata itu bergema di kepalanya. Pesugihan. Pikirannya berputar menghubungkan semua keanehan yang terjadi selama ini. Penampakan pocong, sesajen, kain kafan dan boneka jerami, semua mulai masuk akal. "Kenapa, Pak? Kenapa harus pakai cara itu, Pak?" tanya Bima dengan suara gemetar. Pak Surya menghembuskan asap rokoknya. Wajahnya terlihat lelah. "Kedai ini tidak akan seramai sekarang kalau saya tidak melakukan itu. Saingan di luar sana banyak, dan semua orang butuh uang untuk bertahan hidup." "Tapi ini salah, Pak." Bima berusaha melawan rasa takutnya. "Apa Bapak tidak takut dengan akibatnya?" Pak Surya tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menenangkan. "Ya, semua ada pengorbanan. Dan kau juga perlu tahu, campur tangan dalam urusan saya ini bisa jadi berbahaya." Bima terdiam tapi hatinya gelisah.
Pak Surya mendekatkan tubuhnya, menatap Bima dengan mata yang tajam seperti pisau. Kalau kamu pintar, kamu diam saja. Jangan bawa ini keluar. Jangan bicara ke siapapun. Kalau kau berani melawan, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Bukan cuma ke kamu, tapi juga ke keluargamu. Ingat itu. Ancaman itu membuat bulu kuduk Bima meremang. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Tidak berani menatap Pak Surya terlalu lama. Setelah pembicaraan itu, Bima merasa beban berat menekan dadanya. Ketakutan mulai merayap bahkan di luar jam kerja. Setiap kali ia pulang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Kadang, ia mendengar suara langkah kaki mengikuti. Tetapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Malam-malamnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, memimpikan pocong yang mengejarnya, atau sosok gelap yang mengintip dari sudut kamarnya. Keputusan untuk tetap bekerja di kedai itu kini menjadi dilema. Di satu sisi ia butuh uang untuk bertahan hidup, di sisi lain, rahasia yang ia ketahui membuatnya merasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, siap putus kapan saja. Namun satu hal yang ia tahu pasti, kedai itu bukan sekedar tempat makan biasa, dan Pak Surya adalah pria yang menyimpan rahasia lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Di lain waktu, Bima memutuskan untuk mencari bantuan. Teror yang ia alami semakin menjadi-jadi. Bahkan ketika ia berada di rumah, suara langkah kaki yang mengikuti, bayangan di sudut matanya, hingga mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ia tahu ini tidak bisa dibiarkan. Bima teringat cerita salah satu warga tentang seorang ustadz di desa yang sering membantu orang-orang menghadapi gangguan gaib. Dengan niat bulat, ia pergi ke sana setelah jam kerja, meski rasa takut masih menguasai hatinya. Setibanya di rumah ustadz, suasana terasa berbeda. Rumah itu sederhana tetapi penuh dengan ketenangan. Ustadz Zain, seorang pria berusia sekitar 50-an dengan sorot mata tenang, menyambut Bima dengan senyum ramah. "Silahkan masuk, nak," ujar Ustadz Zain sambil mempersilahkan Bima duduk di ruang tamu. Bima memulai ceritanya. Dari awal ia bekerja di kedai, penampakan pocong hingga benda-benda aneh yang ia temukan di gudang belakang. Ia juga menceritakan pengakuan Pak Surya, bosnya, tentang pesugihan yang membuatnya merasa semakin terancam. Ustadz Zain mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan menatap Bima dengan penuh perhatian. Setelah Bima selesai, Ustadz Zain menarik nafas dalam. "Dari cerita kamu, saya yakin pocong yang kamu lihat itu bukan sekedar penampakan biasa. Itu adalah sosok tumbal," ujar Ustadz Zain dengan suara serius. Bima terkejut. "Hah, tumbal Ustadz, maksudnya?" "Dalam praktik pesugihan, biasanya ada perjanjian antara manusia dan makhluk gaib. Salah satunya makhluk itu meminta tumbal sebagai balasan atas kekayaan atau kesuksesan yang diberikan. Tumbal itu bisa berupa nyawa manusia atau sosok lain yang dikendalikan, seperti pocong yang kamu lihat." Bima merasakan tubuhnya dingin. Penjelasan itu membuat semua terasa semakin nyata dan menyeramkan. "Jadi pocong itu dikendalikan oleh Pak Surya?" Ustadz Zain mengangguk. "Betul, makhluk gaib itu tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga menjadi pelindung pesugihan. Selama ritualnya masih berlangsung, makhluk itu akan terus ada di sekitar kedai." "Apakah ada cara untuk menghentikannya, Ustadz?" tanya Bima dengan nada putus asa. Ustadz Zain menatapnya dalam. "Ada, tapi menghentikan pesugihan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita harus memutus perjanjian antara Pak Surya dan makhluk gaib itu. Namun ada konsekuensi yang harus kamu hadapi." "Konsekuensi apa, Pak?" Bima mulai merasa ragu, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang. "Pak Surya pasti akan tahu kalau kita mencoba memutus perjanjian itu. Dia tidak akan tinggal diam. Makhluk gaib itu juga bisa mengamuk karena perjanjian yang sudah berjalan akan diganggu. Kamu harus siap menghadapi serangan, baik dari Pak Surya maupun dari makhluk tersebut." Bima terdiam. Ia merasa seperti berada di persimpangan yang penuh duri. Namun ia juga tahu bahwa melanjutkan hidup dalam teror bukanlah pilihan. "Saya siap, Ustadz," kata Bima akhirnya, dengan suara yang lebih mantap dari yang ia rasakan. Ustadz Zain tersenyum tipis. "Baik, kita akan mulai dengan doa dan perlindungan untukmu terlebih dahulu. Setelah itu kita harus mencari waktu yang tepat untuk memutus ritual pesugihan tersebut." Malam itu Ustadz Zain membimbing Bima dalam doa dan zikir.
memberinya air doa untuk diminum dan disiramkan di sekitar rumahnya. Meski masih ada rasa takut, Bima merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu baru permulaan, tetapi ia sudah memutuskan untuk melawan. Langkah pertama telah diambil. Kini ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi, karena kebenaran selalu memiliki sesuatu pengorbanan yang besar. Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Bima, Ustadz Zain, dan beberapa warga berkumpul di kedai untuk melakukan ritual pembebasan. Kedai itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah sedang menyimpan rahasia besar. Para warga sudah resah, makanya dia mendukung Bima dan Ustadz Zain untuk menghilangkan energi negatif di sekitar mereka, yakni di kedai tersebut. Angin malam berembus dingin, membawa aroma tanah basah yang menyengat. Ustadz Zain memulai ritual dengan membacakan doa-doa perlindungan di sekitar kedai. Ia menyiramkan air doa di setiap sudut, termasuk halaman belakang tempat Bima sering melihat penampakan pocong. Beberapa warga yang ikut membantu memegang obor dan menjaga suasana tetap terang. Saat mereka sampai di gudang belakang, tempat kain kafan berlumuran darah dan boneka jerami ditemukan, udara terasa semakin berat. Ustadz Zain berhenti sejenak menatap pintu gudang dengan sorot mata tajam. "Kita akan mulai dari sini," kata Ustadz Zain sambil membuka pintu gudang. Di dalam gudang, bau busuk menyengat langsung menyerang hidung mereka. Beberapa warga bergidik melihat kain kafan yang sudah kaku oleh darah dan boneka jerami yang menyerupai pocong tergeletak di lantai. Ustadz Zain menancapkan tongkat kecil berbalut kain putih di tengah ruangan. Kemudian melanjutkan doa-doanya. "Ya Allah, hamba mohon bersihkan tempat ini dari segala bentuk kesyirikan dan kejahatan, ya Allah," ujarnya dengan lantang. Namun, belum selesai doa itu dilantunkan, suara langkah berat terdengar dari luar gudang. Semua orang menoleh ke arah pintu dan di sanalah Pak Surya berdiri. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Pak Surya terdengar keras dan penuh amarah. "Kami hanya ingin membersihkan tempat ini dari pengaruh negatif atas inisiatif warga sekitar dan karyawan Bapak ini, Mas Bima," jawab Ustadz Zain tenang. Pak Surya melangkah masuk dengan tatapan tajam. "Keluar dari sini sekarang, atau kalian akan menyesal," ancamnya. Bima merasa ketegangan meningkat, tetapi ia berusaha tetap berdiri tegak. "Pak Surya, ini semua demi kebaikan. Kedai ini tidak boleh terus menjadi tempat pesugihan." Pak Surya mendengus, lalu mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Sebuah kantong kain kecil yang tampak usang. Ia membukanya dan mengayunkannya ke arah mereka. Seketika angin dingin berhembus kencang, memadamkan sebagian obor. Suara tertawa aneh terdengar di dalam gudang. Dari sudut gelap ruangan, sesosok pocong mulai muncul, menggeliat seolah-olah baru bangkit dari kubur. Sosok itu mendekat perlahan, matanya yang kosong menatap lurus ke arah Bima. "Jangan takut," ujar Ustadz Zain sambil melanjutkan doa-doanya dengan suara lebih lantang. Ia meminta semua warga ikut melafalkan doa untuk menguatkan pelindungan. Pocong itu bergerak semakin cepat, seperti melompat menuju mereka. Salah satu warga hampir lari karena takut, tetapi Ustadz Zain berteriak, "Tetap di tempat, jangan beri celah." Pak Surya tertawa sinis. "Kalian pikir doa-doa itu bisa menghentikan apa yang sudah menjadi milikku?" Namun Ustadz Zain tetap melanjutkan doanya tanpa terganggu. Dengan keyakinan penuh, ia mengambil air doa dan menyiramkan langsung ke arah pocong itu. Sosok menyeramkan itu berhenti, tubuhnya mulai mengepul seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Pocong itu mengeluarkan suara melengking, membuat semua orang menutup telinga. Pak Surya tampak panik dan ia mencoba menyerang Ustadz Zain secara fisik, tetapi warga dengan sigap menahannya. "Pesugihan ini harus dihentikan," teriak Bima dengan keberanian yang baru ia temukan. Di tengah kekacauan, Ustadz Zain mengeluarkan sebuah jimat kecil dari dalam tongkatnya dan menancapkannya di tanah gudang. Ia membacakan doa terakhir, meminta perlindungan dan membebaskan tumbal yang terjebak dalam pesugihan. Pocong itu mengeluarkan jeritan terakhir. Tubuhnya menghilang dalam kepulan asap hitam. Pak Surya berlutut, wajahnya terlihat ketakutan dan pasrah. "Kamu sudah bermain-main dengan sesuatu yang tidak seharusnya, Pak Surya," kata Ustadz Zain tegas. "Ini adalah akibat dari perjanjianmu." Pak Surya tidak menjawab, hanya menangis dan meratap di lantai. Kedai itu seolah-olah aura gelap yang menyelimutinya telah lenyap. Malam itu Bima tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar, meski penuh resiko.
Di lain waktu, pagi yang tenang menyelimuti kedai makan yang kini terlihat sepi. Tak ada lagi hiruk-pikuk pelanggan yang biasa memenuhi tempat itu. Meja-meja kosong dan suasana yang dulu ramai kini berubah menjadi sunyi. Seolah-olah kedai itu kehilangan jiwanya. Setelah ritual pembebasan yang dilakukan Ustadz Zain dan warga, kedai makan tersebut benar-benar berubah. Pocong yang selama ini menjadi teror Bima telah lenyap, bersama dengan aura gelap yang selama ini menyelimuti tempat itu. Namun, perubahan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Pak Surya, pemilik kedai yang selama ini menggunakan pesugihan untuk menjaga kesuksesannya, tampak hancur. Ia kehilangan kendali atas kekuatan gaib yang sebelumnya memberinya kekayaan. Warga sekitar mengatakan bahwa Pak Surya terlihat linglung setelah ritual itu. Beberapa hari kemudian, ia menghilang tanpa jejak. Bima menatap kedai dari kejauhan untuk terakhir kalinya sebelum pergi meninggalkan kota. Selesai. Semoga terhibur, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya.